Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa kembali di channel Amazing Edu Crew dalam talk show Bincang Pasundan 9. Oke, pada hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sudah pasti anak-anak SMP Pasundan 9 sudah tidak asing lagi dengan guru ini ya. Ciri-cirinya ibu yang satu ini energik sekali ya, lincah, pekerja keras ya. Bukan seperti siapa orangnya, kita langsung invite saja. Bu Titin Hernawati SPD. Good morning, halo. How are you today? Alhamdulillah. Okay. Nah, ini dia Ibu Titin Hernawati. Kebetulan di SMP Pasundan 9 ini mengajar bahasa Inggris, ya. English. You know English, ya. Yeah. Oke. So much Pak Yudi, terima kasih banyak, luar biasa ya Bapak ini itu bisa membuat saya meleleh di sini ya. Jadi bisa ada kesempatan. Terima kasih ada di kesempatan ini. Ya. Anak-anakku untuk kelas 9 terutama, tapi insya Allah nanti you will invite me ya to the 8th grade ya. Oke. Jadi nanti Pak Yudi udah janji akan mengundang lagi untuk kelas 8. But today I will explain about something the intriguing to be observed to study. Jadi Ibu akan memberikan tentang satu materi khusus kelas 9. Maybe for 2 weeks to go, untuk 2 minggu ke depan Pak. Yang akan Ibu bahas itu pasti kelas 9 itu pernah membuat dongeng Pak. Bapak waktu kecil pernah bikin dongeng Pak? Pernah. Dongeng ya. apa? Waktu dulu saya dongeng ketika ditanya orang tua ya. Saya jelasin di kelas ya. Pak Yudi, Yudi dulu gitu ya, ditanya sama guru. Nulis dongeng apa? Saya kemarin nulis dongeng ketika ditanya oleh orang tua. Cita-cita jadi apa? Cita-cita saya menikah. It's funny. Orang lain cita-citanya di pilot, saya cita-citanya menikah. Ya oke lah. Ya itulah. Itu contoh yang hebat ya. Anak-anak keren lah waktu itu. Tapi Ibu di sini akan membahas tentang yang sangat familiar sekali, itu adalah tentang dongeng. Mungkin kalian pernah dari kecil atau SD, guru SD-nya membuat sebuah dongeng. Dongeng biasanya sih tidak jauh dari fable ya, dongeng hewan. Biasanya kalau Kang Payudi itu kan selalu sakadang kuya, jeung sakadang monyet. Nah, but in English also ada, dalam bahasa Inggris pun ada dongeng-dongengnya. Yaitu banyak sekali dongeng-dongeng yang akan kita bahas. Ketika dirimu sudah bisa menciptakan, mengimajinasi sebuah dongeng, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itu namanya narrative text. Jadi, narrative text itu adalah gitu ya. Nah, itu materinya, guideline-nya, tagline-nya itu di narrative text untuk kelas 9. Oke, sudah ketemu sekarang. Jadi, Miss Titin atau Bu Titin ini, she will explain about narrative text ya, atau dongeng ya. Narrative text in 9 grade, kelas 9 ya. Jadi, anak-anak silahkan disimak. Bu Titin ini akan menjelaskan tentang teks naratif atau bisa dibilang juga dongeng untuk kelas 9 ya. Oke. Bu Titin. Yes. Tadi please. saya sudah mendengar ya, kita akan membahas tentang naratif teks. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang teks naratif, saya ingin tahu sebenarnya arti atau definisi naratif teks itu seperti apa? How about the narrative text? Yeah. Narrative text is a text consists of many several events to be able to solve the problem. Artinya sebuah teks yang di dalamnya itu ada sebuah banyak kejadian-kejadian, bahkan ada kejadian yang puncak sampai akhirnya ada penyelesaian dari sebuah masalah itu. Biasanya atau lebih detailnya itu retell story, menceritakan kembali sebuah cerita. Kan yang namanya cerita tidak tiba-tiba ujug-ujug si kuya meninggal. Nah, berarti itu nanti ada yang namanya generic structure-nya. Jadi definisi dari narrative text itu adalah sebuah teks yang di dalamnya itu banyak kejadian-kejadian
bahkan ada puncak kejadian, dan di situ ada yang namanya resolutionnya. Jadi singkatnya sih retell story, kata Yudi begitu. Nah, Retell story, seperti itu ya. Jadi yang disebut teks naratif dalam bahasa Inggris adalah intinya menjelaskan kembali pengalaman, menarasikan kembali sebuah pengalaman ke dalam sebuah tulisan ya, seperti itu ya, begitu ya. Dongeng, lebih ke dongeng. Ya, lebih bisa di dalam tulisan atau bisa juga dalam bentuk storytelling ya. Ya, Nah, betul. seperti Storytelling. itu. Oke, berbicara masalah teks naratif ya, pasti ini ada hubungannya dengan lingkungan sosial ya, Bu ya. Nah, apakah memang seperti itu, ada hubungannya teks naratif dengan lingkungan sosial? Oke, jelas sekali ya. Nanti kalian kelas 9 jika belajar narrative text, nanti kalian automatically you learn about the social function. Secara otomatis kalian akan belajar tentang fungsi sosial. Fungsi sosial dari sebuah narrative text itu to entertain people. Oh, Jadi, untuk menghibur orang-orang. Biasanya kalau dongeng-dongeng tuh ya, pasti selain mendengar ceritanya, pasti ada moral value atau pesan moral dari cerita itu. Ya. Itu termasuk social function. Terus misalkan how it couldn't be, bagaimana jika kamu misalkan ada di teks itu ada tokoh serigala. Misalnya tokoh serigala itu dia greedy, serakah. Nah, berarti social functionnya dirimu bisa mengambil pesan moralnya di situ, moral value-nya kalau kita tidak boleh serakah. Oke. Gitu. Nah, begini, jadi intinya seperti ini ya. Ketika kalian anak-anak yang sedang menonton channel ini, ketika kalian ingin membuat sebuah teks narasi ya, yang salah satu yang harus kalian pikirkan adalah teks narasi yang kalian buat harus menghibur, harus bersifat entertaining ya, atau bisa memberikan sebuah pepatah atau nasihat ya, Bu ya. Nah, jika sudah memiliki kedua unsur tersebut, Bapak yakin ya, pasti teks naratif tersebut akan diterima oleh si pembaca atau yang melihat. Begitu kan, Bu Titin ya? Excellent. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Bu Titin ya. Ya. Masih tentang naratif teks, karena kita berbicara tentang naratif teks. Jika saya nih ya nanti membikin sebuah naratif teks, walaupun tidak pakai bahasa Inggris ya, saya ingin tahu nih strukturnya itu harus seperti apa, ya, susunannya apakah harus induktif misalnya dari bawah, intinya dari bawah terus ke atas, atau bagaimana? Nih. Kalau dalam narrative text itu, kalau yang tadi struktur teks itu ada namanya istilahnya generic structure. Jadi generic structure itu adalah struktur-struktur yang akan kamu bangun ketika membuat sebuah dongeng. Kan bahasa Inggris itu targetnya itu adalah dongeng dalam bahasa Inggris. Jadi nanti kalian pertama struktur atau generic structure-nya, yang pertama itu ada yang namanya orientation. Ingat ya, orientation itu bisa menjadi dianggap, taruhlah short time-nya itu adalah awal cerita. Awal cerita itu bisa jadi tokohnya, kamu mau tokohnya siapa? Terus setting tempatnya di mana? Biasanya kalau dongeng dalam bahasa Inggris itu diawalinya once upon a time. Pada suatu ketika. In North Sumatra, there were live a young man namely Toba. Jadi ada di awal cerita itu ada yang namanya tokohnya siapa, setting tempatnya di mana, once upon time atau one day. Nah, itu salah satu orientation, itu the first ya. The second itu adalah complication ya. Jadi puncak cerita. Konflik. Contoh si Toba. Puncaknya di mana? Kamu bisa, kalau taruhlah berdasarkan dongeng The Legend of Toba Lakes atau legenda Danau Toba, kita bisa lihat puncaknya di mana, puncak ceritanya. And the third is resolution. Harus ada akhir cerita. Harus ada yang namanya penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Kemudian the last itu reorientation atau akhir cerita. Jadi ketika dirimu nanti target project pembelajaran ibu 2 minggu ke depan, itu kalian harus bisa membuat dongeng hasil imajinasi. Miss,
can I make a story about Queen of Irigasi? For example, it's okay, it doesn't matter. Misalkan putri dari babakan irigasi, it doesn't matter. Oke. You Ya, have to bisa, imagine bisa. ya, harus Bisa. mengimajinasi. Yang jelas tokohnya siapa, kemudian tempatnya di mana, awal ceritanya seperti apa, permasalahannya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, akhir ceritanya seperti apa. So, ibu repeat ya, generic structure-nya ada 4. Orientation, and then complication atau puncak masalah ya. Resolution, penyelesaian akhir atau penyelesaian masalah. Reorientasi yang tadi apa? Lupa lagi akhir saya. cerita. Oh, akhir Endingnya cerita. seperti Ending. apa? Mau Iya. sad ending atau happy ending boleh. Biasanya kalau orang Indonesia happy ending maunya ya. Nah, gitu. Nah, Yes. seperti itu ternyata ya. Nah, buat kalian anak-anak kelas 8 selama kelas 8, kelas 9 untuk 2 minggu ke depan kita akan praktek membuat teks naratif ya. Ya. Kalau dari Bapak kalau mau sumbang ide misalnya ya seperti ini boleh. Kita punya legenda The Legend of Malin Kundang Hmm, ya. Jadi seorang anak yang durhaka dikutuk jadi batu ya. Asal dari mana itu? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah, West Sumatra. kita bisa adaptasi misalnya di Babakan Ciparai ada gak anak yang durhaka terhadap ibu? Misalnya ada si Asep ya, tulis Asep anak durhaka. Nah, Yes. jadi adaptasi ide Yeah. bisa seperti itu ya. So many variant ideas, so many variant story. It means that so many creative student. Semakin banyak siswa cerita yang bervariatif, itu semakin menunjukkan anak-anaknya kreatif. Nah, setuju ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Language Tadi feature. sudah kita bahas tentang struktur ya. Sekarang unsur-unsur. Nah, Bapak ingin bertanya kepada guru bahasa Inggris di sini, Bu, unsur-unsur bahasa Inggris di dalam mengembangkan teks naratif Ya. seperti apa? Narrative text itu karena dongeng. Ada nggak dongeng di masa depan? Dongeng di masa depan? Tidak ada. Biasanya dongeng itu pas Ya. di masa lalu ya, sudah ada. Kamu bisa seolah-olah ketika kamu nanti membuat dongeng hasil karyamu itu seolah-olah 1000 tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu gitu. Kamu imajinasikan di situ. Maka dalam narrative text itu ada namanya language features atau unsur kebahasaan. Biasanya ini sebenarnya nanti Ibu akan bahas lebih detail lagi ya. Karena yang language features itu yang jelas masa lampau dongeng itu harus ada kata kerjanya, berarti kata kerja lampau atau bentuk verb 2 atau verb 3 ya. Oh, ya. Terus kemudian juga ada yang namanya action verb. Action verb itu kata kerja, aksi, misalkan kayak toba, run, nah itu kan menjadi lari, misalnya itu kata kerja action verb. Kemudian ada conjunction, and then, after that, itu atau kata sambung lah. Itu mungkin lebih detail lagi, tapi the point is you understand what the narrative text is. Yang pahamnya itu anak tahu, aku tuh harus belajar apa ya untuk 2 minggu ke depan. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk pertemuan mata pelajaran bahasa Inggris ya, Bu Titin akan menjelaskan tentang teks naratif ya. Silahkan buat anak-anak kelas 9 kalian simak video ini, kalian catat untuk bekal kalian membuat teks naratif. Yes. Nah, seperti itu ya. Yes. Terakhir pertanyaan terakhir 2 berarti ya. Pertanyaan terakhir 2. What Harap- next? Nih kan sederhanalah Bu ya, harapan Ibu ya setelah berapa tahun berarti Ibu udah mengajar di SMP Pasundan 9 ini? Maybe for 10 years ya. 10 years, 10 tahun berarti ya, sudah lama ya. Nah, No. Since 2016, 2014. 2014 berarti sudah 6 tahun. Ya, 6 tahun jauh dari But I start to begin to study at 2003. 2003. Oh ya. Ya, pokoknya sudah cukup lama ya. Ya. Berarti kalau sudah cukup lama, sudah tahu hasil pembelajaran Ibu seperti apa. Nah, harapan Ibu setelah melihat beberapa siswa Ibu yang pasti ada yang sudah
lancar berbahasa Inggris, ada juga yang pasti belum lancar. Nah, untuk kedepannya ingin siswa-siswi SMP Pasundan 9 Bandung seperti apa dalam berbahasa Inggris? Oke. Harapan saya karena bahasa Inggris itu adalah long life learners. Jadi kalian harus jadi pembelajar seumur hidup. Bahasa itu the border of your language is the border of your world. Jadi saya sangat memahami kalau batas duniamu adalah batas bahasamu. Batas bahasamu adalah batas duniamu. Itu. Jadi semakin kamu mengasah sebuah bahasa, maka wawasan kamu akan semakin luas. I trust it. Saya sangat mempercayai itu. Kebayang kalau batas bahasa kita sampai hanya bahasa Indonesia, dunia mana yang akan kita jelajahi? Sampai Malaysia. Balik lagi, Singapura udah nge-pair. Tapi for English, all around the world, itu pasti kalian akan bisa. Itu satu ekspektasinya. Kedua, pembelajaran bahasa Inggris. To speak English, I think it's easy actually. Cuma persepsi anak-anak itu kan bahasa Inggris itu bahasa asing, bukan bahasa kedua. Tapi nggak usah putus asa ya. Belajar bahasa Inggris, kalian akan paham fungsinya bahasa Inggris seperti apa. Terus kalian mengaplikasikannya menjadi siswa yang santun. Walaupun tidak bisa berbicara bahasa Inggris, setidaknya you know about the narrative text dan bisa didongengkan gitu kepada saudara atau anak-anak. Setuju, benar sekali apa yang dikatakan oleh Bu Titin ya. Intinya bahasa itu bisa dibilang modal ya, modal utama bagi kita bertahan hidup kalau kata Bapak ya. Ketika kita mencari rezeki ya, modalnya apa? Berbahasa juga ya. Bahasa adalah komunikasi juga ya, komunikasi silaturahmi ya Bu ya. Sementara agama kita juga menyebutkan silaturahmi itu membuka rezeki ya. Apalagi kita kalau belajar bahasa Inggris ya, silaturahmi kita bisa ke orang-orang asing, mendatangkan juga rezeki. Seperti itu. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara. Kira-kira ada giveaway atau ada hadiah buat anak-anak? Maybe later ya. Oh, mungkin nanti. Jadi belum ada kalau sekarang ya. Nah, segitu saja ya pertemuan hari ini yang membahas tentang teks naratif dalam pelajaran bahasa Inggris. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak dan Bu Titin ini bermanfaat untuk kalian di depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.